Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Yusuf Purwanto dengan NIM 102042400088. Saya dari 2402. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan sebelum praktikum yang akan datang. Jadi di sini pertama-tama ada soal, yaitu gunakan dataset yang sediakan pada link di sini. Di situ sudah saya download dan sudah saya masukin drive, itu bernama test CSV. Kalau kita buka sudah ada datanya dari 1 sampai bawah banyak. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colab hingga siap digunakan. Nah, itu pertama-tama saya di sini nge-search Google Colab, lalu kita masuk ke Colab, lalu kita file, lalu kita membuat notebook baru di Drive. Itu akan muncul. Tapi karena saya sudah ada notebook yang saya buat sebelumnya, jadi saya memakai notebook yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya adalah jelaskan langkah-langkah menghubungkan Colab dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dataset. Di Colab sini saya menggunakan code from Google Colab import the drive mount content drive. Di sini saya menggunakan content drive karena di sini saya menaruh dataset tersebut berada di content drive ini, di drive saya. Jadi saya tidak masuk ke folder ataupun lain-lainnya lagi. Selanjutnya adalah sintaks untuk mengimpor library Panda di Colab. Untuk mengimpor library Panda, saya mengimpor library Panda dengan alias PD. Tadi Panda saya ubah jadi PD. Library Panda ini digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Fungsinya tadi adalah untuk mengelola, membaca dalam bentuk tabel. Lalu sintaks untuk membaca data frame Pandas dari Google Drive. Lalu di sini ada kode df pd read untuk membaca file CSV yang berada di drive. Selanjutnya di sini ada df untuk menampilkan data yang sudah kita import ke drive tersebut. Selanjutnya ada sintaks menampilkan 10 baris pertama pada dataset. Di sini untuk kita bisa menampilkan 10 teratas, kita menggunakan head. Di sini kita menggunakan head karena head atas, yaitu kita mengambil 10 data teratas. Kenapa di sini cuma sampai 9? Karena dia dimulai dari angka 0. Tujuannya adalah untuk melihat struktur awal-awal data seperti nama kolom. Lalu selanjutnya di sini ada sintaks menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Karena tadi kita atas menggunakan head atau kepala, maka kita untuk menampilkan akhir kita bisa menggunakan tail atau buntut. Untuk menampilkan 10 baris terakhir kita bisa menggunakan tail, atau melihat bagian akhir dataset. Seperti kita cek di sini, di yang kita membaca awal-awal pada content drive itu total ada 1458 data. Di sini juga kita mulai dari 1449 lalu berakhir pada 1458 karena itu total data yang ada di semuanya. Lalu jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding setelah dataset dimulai. Selanjutnya nomor 8 di sini kita ada df info.
untuk melihat informasi umum dari dataset seperti jumlah baris ke bawah, jumlah kolom, serta tipe data di setiap kolom. Ada int, ada objek, ada float. Lanjut, di sini ada describe. Describe ini untuk melihat statistik deskriptif dari data numerik. Hasilnya mencangkup nilai rata-rata minimum, maksimum, serta kuartil. Selanjutnya itu ada isNull atau menghitung isNull sum, itu untuk menghitung data kosong. Menghitung jumlah data kosong yang ada di setiap barisnya. Lalu di sini ada df duplicate, yaitu berfungsi untuk digunakan untuk mengetahui apakah ada data baris yang sama atau disebut duplikat. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 9, tuliskan sintaks untuk mengimpor matplotlib atau pyplot, matplotlib pyplot dan seaborn. Di sini untuk kode nomor 9 di sini import matplotlib as plot, berarti saya mengimport library matplotlib pyplot yang diibaratkan untuk plot. Import seaborn kita ibaratkan SNS. Ini untuk mengimport grafik dasarnya, dan ini agar terlihat lebih menarik atau lebih bagus dalam nanti visualisasi. Selanjutnya di sini tuliskan sintak untuk membuat grafik di histogram dari satu kolom numerik. Jadi di sini saya membuat histogram distribusi data pada kolom plot area. Grafik ini menunjukkan jadi bagaimana data tersebar. Apakah normal, miring, atau miring. Dengan melihat histogram, saya mengetahui apakah terdapat nilai ekstrim seperti ini atau pola tertentu dalam data. Pertama, di sini ada fixed size-nya, yaitu untuk mengatur grafik. Lalu SNS yang dari seaborn tadi untuk membuat histogramnya biar terlihat lebih menarik. Lalu ada plot title untuk title judulnya dari histogram plot area. Lalu plot show yang tadi kita dari matplotlib pyplot untuk menampilkan histogram. Bedanya dengan SNS ini untuk mengeditnya agar lebih menarik atau lebih bagus. Lalu selanjutnya tuliskan sintaks untuk membuat box plot dari satu kolom numerik. Seperti tadi kita sudah menggunakan histogram, lalu kita membuat box plot. Di sini box plot di sini untuk menampilkan nilai minimum, maksimum, median ataupun kuartil. Jika terdapat titik di luar batas, maka itu menunjukkan adanya outlier yang perlu ditangani nanti. Di sini seperti biasa, plot untuk ukuran grafiknya, box plot untuk SNS box plot itu untuk membuat lebih menarik, plot title untuk box plot judul dari box plot tersebut, lalu plot show untuk menampilkan plotnya. Baik, sebelum kita lanjut ke nomor 13, di sini dijelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum melanjutkan ke analisis lanjutan. Untuk data preparation sendiri itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menangani missing value. Menangani missing value itu berfungsi agar tidak ada data kosong. Lalu menghapus data duplikat supaya tidak terjadi bias. Lalu menangani outlier agar data tidak terdistorsi. Lanjut, yang keempat ada menyesuaikan tipe data agar datanya yang int atau numerik tidak menjadi teks agar tidak terjadi error. Menyesuaikan data tersebut itu sesuai kebutuhan lagi. Lalu melakukan encoding pada data yang kategorikal. Selanjutnya menjalankan normalisasi data agar data tersebut menjadi seragam.
Baik, selanjutnya di sini ada nomor 13, yaitu jika terdapat missing value, outlier, dan data duplikat, metode penanganan yang dapat dilakukan masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Baik, yang sini saya menggunakan ini sebagai contohnya. Saya menggunakan untuk missing value, saya menggunakan median. Kenapa saya menggunakan median? Karena median bisa lebih stabil, kelebihannya itu, tetapi kekurangannya itu data yang diisi itu bisa jadi bukan data asli. Itu kekurangan median kita dalam mengisi datanya nanti. Untuk duplikat, saya menggunakan drop duplikat. Di sini kelebihan dari drop duplikat adalah untuk dia bisa mengurangi bias dalam analisis nanti. Tetapi kekurangan drop duplikat sendiri yaitu bisa jadi itu menghapus data yang sebenarnya valid atau benar dari data tersebut. Untuk outlier saya menggunakan metode IQR. Saya menggunakan metode IQR sendiri ini. Pertama, kelebihannya dia efektif dalam mendeteksi outlier, membuat data stabil, dan juga tidak bergantung pada distribusi normal. Tetapi kekurangan metode IQR sendiri dalam menangani outlier adalah bisa saja menghapus data yang penting, terus sensitif jika datanya sangat miring, dan bisa mengurangi jumlah data, atau bisa disebut menghilangkan data ekstrim yang kemungkinan itu sangat penting. Sekian untuk video kali ini untuk tugas pendahuluan data mining. Terima kasih.